Itu ya. Kenapa mau muntah nih? Oke ya. Dalam perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, kenapa Satrio Piningit ini disebutkan kesandung kesampar ini oleh Prabu Siliwangi itu? Kenapa seperti itu? Itu kan menandakan, itu kan kesandung kesampar kan sifatnya itu atau artinya itu adalah suatu, ini orangnya malah keluar ya, suatu apa ya, sifat. Loh, sumbernya nggak jelas. Halo. Ya, untuk para sahabat semuanya, mungkin kendala ini ya, kendala apa namanya, sinyal ibu ini. Ibu boleh keluar dulu ya, nanti bisa masuk lagi karena putus-putus mungkin ya sinyalnya ibu. Iya. Coba dicari, cari sinyal yang bagus. Oke, ini dari ini ya, dari sudah Kang, kasihan diketawain sama ratus di padepokan kami. aduh, ini narasumbernya pada kemana nih ya? Ya, oke ya. Jadi seperti itu ya. Bahwasanya kalau kita merujuk kepada dunia akhir zaman, tentunya kalau kita mampu, mau lah, bukan mampu. Kalau mampu itu semua orang itu mampu. Mau kita mau membaca alam, yang artinya bahwasanya gejolak-gejolak alam ini dan prediksi cuaca ini juga tidak bisa untuk diprediksi. Itu adalah menunjukkan suatu bahwasanya bumi ini sudah sangatlah tua, di mana moral dan jati diri Nusantara ini sudah dijajah. Sekarang kalau orang yang seumpamanya suku Jawa ini, suku Jawa memakai adat istiadat budaya Jawa tersendiri, itu banyak yang mengatakan itu adalah sesat, sehingga orang Jawa itu dikatakan hilang Jawa. Ini sudah terbukti apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo. Tuh. Jadi memang sesuatu yang menjadi tanda-tanda akhir zaman itu sudah, tandanya itu 80% sudah muncul. Jadi ibaratkan dari 1 sampai 100 itu nilainya angkanya 80. Itu suatu tanda-tanda yang ada di alam ini. Bahkan sesepuh pernah mengatakan kepada saya, kalau gunung-gunung ini sudah mau meletus, sudah meletus gunung yang dikatakan gunung yang ribuan tahun itu tertidur, sekarang sudah bangun, yaitu Gunung Slamet. Gunung Slamet akan meletus, akan disusul dengan Gunung Krakatau, Gunung Sumeru, Gunung Sumbing. Ini kalau meletus bebarengan tentunya itu akan menimbulkan suatu bencana yang begitu besar. Inilah titik daripada goro-goro, kata sepuh yang pernah kami suami mengatakan seperti itu. Tuh. Jadi seperti itu. Dan apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi mengenai budak janggutan, itu barangkali ini ibu tahu penafsirannya seperti apa yang diartikan oleh Prabu Siliwangi mengenai carilah pemuda yang jenggotan, ya itu bahasanya jenggotan seperti itu. Itu artinya apa itu? Itu kan bahasa-bahasa siloka atau bahasa kiasan ya bahasanya. Sang sakesta apa itu lupa Jawanya. Kan kalau apa sih orang bilang kalau orang yang semakin panjang jenggotnya itu kan dianggap ilmunya semakin tinggi. Jadi kalau ada orang anak muda yang berjenggot berarti dia orang itu menganggap
ilmunya itu tinggi. Tapi sebenarnya nggak begitu juga sih. Banyak orang muda yang usianya masih muda jenggotan tapi ilmunya nggak seberapa. Oh, jadi ini ya. Karena kan kemampuan manusia itu untuk mendapatkan ilmu kan apa sih, berbeda-beda cara apa ya, cara menerimanya, cara mendapatkannya berbeda, cara menerimanya pun berbeda. Iya. Ya itu yang mudah-mudahan apa namanya, dengan adanya spiritual yang berkumpul yang menjadi satu dan kesatuan, doa-doanya menjadi satu, insya Allah akan bisa membuat apa-apa yang semuanya rezeki yang ada di dalam tanah itu akan keluar, rezeki yang ada di dalam apa masih di langit akan turun, yang jauh akan didekatkan. Itu mudah-mudahan dengan itu kan ada dalam Al-Quran kan, doa-doa kayak begitu. Ya kita kan gini, karena waktu itu kan saya pernah dikasih tahu gini, kita berdoa itu nggak harus pakai bahasa Arab, karena Allah itu bukan orang Arab. Jadi pakai bahasa kita sendiri. Kalau kita orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Kalau emang sehari-harinya kita pakai bahasa Jawa ya silakan mau pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa apa-apa. Soalnya gini, yang saya pernah dikasih tahu gini, di alam kubur itu malaikat akan bertanya pakai bahasa sehari-harinya kita. Kalau orang Arab ya pakai bahasa Arab, kalau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu kan bahasanya banyak ya, tergantung budayanya. Yaitu pakai bahasanya sehari-hari, bukan pakai bahasa Arab. Karena kan ulama banyak yang bilang kalau di alam kubur itu kan namanya apa? Manrobuka gitu kan. Nah, kita kan harus hafal. Kalau kita nggak ngerti, sedangkan itu nggak seperti itu. Di alam kubur itu nggak ditanya seperti itu. Yang ditanya siapa Tuhan, bukannya manrobuka. Karena itu kan hadis Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bahasanya bahasa Arab. Makanya kalau para ulama ini bilangnya pakai bahasa Arab. Kembali lagi ya untuk narasumbernya Ibu ini, kembali lagi kita bertanya untuk saya pribadi ya, karena saya sang pencari ya. Prabu Siliwangi pernah memberikan suatu petunjuk mengenai budak Angon atau Kang Sangkis Kinase Satrio Piningit ini, yang dimana nantinya Sang Kinase Satrio Piningit ini akan muncul di Lebak Cawane. Itu seperti apa itu? Tempatkah atau memang itu hoibkah atau memang itu suatu bahasa sir atau bahasa siloka atau bahasa kiasan? Itu menurut pandangan Ibu sebagai spiritual itu bagaimana pandangan Ibu itu? Kalau yang setahu saya itu wilayahnya dikelilingi lautan. Tempat posisinya itu dikelilingi lautan yang gimana ya? Kalau kata orang yang saya pernah dengar, orang zaman dulu tuh orang bilang gini, kalau orang ngirim santet lewat laut itu jarang tembus. Itu berarti berarti asli tempat itu Lebak Cawane. Iya, posisinya ada di lautan. Ya itu ya para sahabat semuanya. Nanti saya akan menyelisiri nih di mana tuh tempat lautan seperti itu. Nanti saya akan mengirim tim saya. Mudah-mudahan pada bersedia ya untuk mencari di mana laut Lebak Cawane itu. Itu sebenarnya dari Satrio Piningit ini kalau kita jeli ya, yang
petunjuk-petunjuk baik dari Prabu Joyoboyo, Wangsit Siliwangi, bahkan Sunan Kalijogo, yang dimana syair daripada Sunan Kalijogo kan bocah angon penek no minggue, yang itu perlu, itu juga suatu petunjuk. Prabu Joyoboyo juga mengatakan di dalam kitab Jangka Jayabaya itu juga mengatakan petunjuk-petunjuk untuk mencari Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, soalnya gini, ini Mas, saya pernah dikasih tahu Joyoboyo itu pernah kasih gambaran itu segitiga, bentuknya segitiga, titik di atasnya itu ada di Pulau Kalimantan, titik bawahnya itu kayak gini. Terus? Nah, Joyoboyo kan kasih titik 3, Pulau Jawa, Kalimantan, sama Sumatera. Jadi disuruh satukan antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Dia bilang kalau 3 titik ini sudah menyatu, itu Indonesia pasti makmur. Dia bilang. Jadi cara memakmurkannya, saya dikasih gambarannya itu wajahnya Patih Gajah Mada. Jadi cuman karena tulisannya itu terlalu kecil, saya nggak jelas banget waktu itu saya lihatnya. Jadi alisnya Patih Gajah Mada itu ada artinya. Terus keningnya, hidungnya, bibirnya, pipinya